Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membongkar rahasia bioflok gurami ya, atau rahasia budidaya gurami sistem bioflok agar ikan gurami teman-teman cepat panen ya. Itu yang paling utama ya. Ilmunya yang harus dipelajari. Oke, di sini langsung saja saya beritahu buat teman-teman ya. Apa sih ilmunya ya agar dapat gurami itu cepat panen? Ini dia teman-teman kuncinya. Pakan alfit ya. Pada saat ikan gurami sudah bisa memakan pakan ukuran 3 mili, disinilah kita tingkatkan proteinnya ya. Karena kan pakan alfit ini dia hanya mendapatkan atau pakannya ini mengandung protein hanya 16% teman-teman. Kandungan proteinnya hanya 16%. Jadi di sini saya ingin meningkatkan protein ya. Meningkatkan protein pada pakan alfit ini. Dan ini teman-teman ketahui sendiri pakan 781 itu 31% ya proteinnya ya. Jadi sangat jauh berbeda. Jadi gimana caranya kita membeli pakan dengan harga murah lalu mendapatkan protein yang tinggi, atau kita aplikasikan ya dengan apa ya gitu ya biar supaya protein itu tinggi. Nah, ini saya bongkar dulu ya. Ini dia susu Frovat ya teman-teman ya, untuk peternak ya teman-teman ya. Di sini untuk ikan saya buat karena di sini lengkap untuk udang, untuk udang juga ada ya, untuk kambing ya, untuk sapi, ikan dan lain sebagainya. Tapi di sini saya buat untuk ikan ya, karena memang boleh untuk semua hewan ternak. Dan di sini protein susu Frovat ini sebesar 25% teman-teman. Proteinnya 25%. Sementara di protein pakan tadi ada 16% ya. Jadi pada saat kita aplikasikan antara pakan alfit dan susu Frovat ini, jadi proteinnya itu bisa mencapai di atas 30%. Jadi sangat-sangat bagus untuk pembesaran ikan gurami kita. Jadi disinilah kunci suksesnya. Terkadang orang banyak yang tidak ingin memberitahu ya teman-teman ya. Apa sih, kenapa sih bisa untung banyak gitu, bisa panen konsisten. Jadi terkadang banyak orang yang tidak memberitahu ilmu ini. Nah, di sini saya bongkar, saya beritahu ya. Jadi pakannya itu diaplikasikan ya, diaplikasikan oleh susu Frovat tadi. Jadi seperti itu teman-teman. Agar hasil panen kita itu berlimpah ya. Nah, di sini lagi saya tunjukkan ya buat teman-teman semua. Inilah dia progres makan ikan ya pada saat pakan itu kita aplikasikan. Seperti inilah dia progres makannya. Dan ini kebetulan ikannya sudah layak diberikan pakan ukuran 3 inci atau 3 mili, untuk ukuran pakan 3 mili lah teman-teman. Jadi seperti itu. Inilah dia progresnya. Ini pakannya sudah kita aplikasikan dengan susu Frovat tadi, atau kandungan proteinnya sudah kita tingkatkan teman-teman. Jadi nafsu makan itu sangat tinggi ya. Ikan lahap ya. Pencernaannya pun bagus. Penyerapan nutrisinya itu cepat diserap pada ikan. Jadi memang manfaatnya itu sangat banyak sekali teman-teman. Jadi di sini saya bongkar lagi rahasia-rahasianya ya. Jadi buat teman-teman itu biar bisa paham lah caranya gimana kok bisa berhasil. Terkadang kan banyak petani-petani ini ilmunya itu disimpan-simpan, tidak dibagikan ya. Karena kan memang sih ilmu itu mahal harganya ya. Tapi nggak ada salahnya juga kita kita bagikan, kita share buat teman-teman ya yang ingin memulai budidaya ikan air tawar ya. Ini bisa diaplikasikan untuk ikan apapun ya teman-teman ya, jenis ikan apapun, ikan air tawar apapun ya. Mau itu untuk ikan lele, mau itu ikan nila ya, dan ikan lain sebagainya. Karena memang bagus untuk ikan. Jadi seperti itu. Jadi kunci suksesnya ya ada di pakan ini tadi. Ada di pakannya. Tapi nggak lupa juga ya di benihnya juga ya teman-teman. Karena benihnya itu pun faktor utama juga keberhasilan kita dalam budidaya ikan ini.
Karena kalau sudah benih yang berkualitas, otomatis ikan itu lebih tahan penyakit lah. Kan kita pun setelah ikan itu berkualitas, daya tahan tubuh ikan itu sudah kuat. Lalu kita berikan lagi vitamin ya, kita berikan lagi protein, apa nggak semakin kuat tubuh ikan itu. Jadi itulah yang menunjang keberhasilan kita. Sama ketelitian kita teman-teman ya. Ketelitian itu seperti apa sih? Ketelitian itu setiap 1 minggu sekali ya. Ataupun kalau pemula kalau bisa rutin setiap hari cek pH airnya. Jadi bisa tahu ya, bisa tahu data harian itu ya, data harian pH itu naik turun nggak, atau naiknya drastis nggak, atau turunnya drastis nggak. Jadi seperti itu, kita harus teliti ya dalam menggeluti budidaya ikan ini. Kalau kita sudah teliti ya, lalu ditunjang atau didukung oleh benih yang bagus, lalu kita mendapatkan ilmu ini, penghematan pakan dengan menaikkan protein ya, seperti ini ya. Jadi saya rasa cukup komplit lah untuk penjelasannya ya di video ini ya. Lalu selain itu ada juga untuk kita perhatikan ya, pada saat curah hujan sedang tinggi ya. Terkadang kan walaupun kita gini lah, misalkan kita sudah ikuti ya, sudah teman-teman ikuti semua cara dan prosesnya di channel Pengusaha Muda ini. Tapi tidak memahami di satu sisi aja, itu udah fatal. Maksudnya gini, teman-teman sudah dapat bibit yang bagus. Lalu kedua sudah diaplikasikan pakan yang bagus ya. Lalu ketiga itu teman-teman tidak peka terhadap kondisi lingkungan ya. Dalam arti kondisi lingkungan itu seperti apa? Pada saat curah hujan ya. Curah hujan itu tinggi, maksudnya curah hujan tinggi itu dalam 1 minggu itu sampai 5 hari ya, hujan berturut-turut. Nah itulah tingkat zat asam pada kolam itu sangat-sangat tinggi ya. Jadi itu yang harus kita ketahui juga. Dan gimana cara mengatasinya atau menanganinya pada saat curah hujan tinggi? Nah, kalau teman-teman tidak mengatasinya, ini bakal fatal, bakal ikan terserang penyakit, terkena jamur dan lain sebagainya. Jadi pada saat curah hujan tinggi, teman-teman perlu memberikan garam lah untuk kolamnya. Kalau untuk masalah takaran itu sebenarnya tidak terlalu detail lah mau dikasih takaran berapa. Misalkan seperti saya ini, kolam terpal ya, diameter 3 itu cukup dengan kita berikan 3 genggam aja pada saat curah hujan tinggi ya, cukup 3 genggam aja. Jadi apabila teman-teman memiliki kolam tanah ya, kolam tanah yang lebar gitu ya, jadi sekira-kiranya aja ya, sekira-kiranya aja, istilahnya misalkan ya, ukuran kolam tanahnya 4 meter kali 4 meter kan gitu, 4 meter kali 4 meter ya, kurang lebih 5 genggam aja berikan. Jadi seperti itu, 4 meter kali 4 meter ya, taruh aja 5 genggam, sebarkan. Jadi untuk menjaga ya, menjaga peningkatan bakteri pada kolam tersebut. Jadi sudah kita istilahnya kita netralkan lah kondisi airnya. Jadi ikan itu pun masih di kadar DO yang aman buat ikan tersebut. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya ilmu di budidaya gurami ini masih banyak lagi ya. Maksudnya masih ada lagi sih yang harus dipelajari ya, sangat banyak ya, nggak ada habisnya sih. Dalam budidaya gurami ini bisa dibilang gampang, tapi ya begitu terjadi masalah ya sulit. Gimana nanganinya pada saat ikan terserang penyakit ya. Ya seperti itulah memang. Karena di video-video saya pun sudah ada ya, kalau teman-teman ikuti, teman-teman cari ya, penanganan cara sederhana mengobati ikan yang sakit, di sini sudah ada. Jadi bisa dilihat langsung aja nanti, coba dicari-cari kan, untuk penanganan yang terserang penyakit ya, untuk meningkatkan nafsu makan ikan, faktor penyebab ikan gurami itu lambat besar, semua sudah ada teman-teman di channel Pengusaha Muda ini. Jadi kalau teman-teman sudah ngikutin, mudah-mudahan dapat paham ya, dapat mengerti. Jadi mungkin penjelasan untuk
Di kesempatan kali ini saya rasa sudah cukup jelas ya untuk masalah keberhasilannya lah dalam budidaya ikan gurami sistem bioflok ini ya. Saya rasa sampai sini dulu penjelasan dari saya ya. Salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.